4,5 tahun kepemimpinan Wali Kota Madiun. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah didapatkan oleh masyarakat Madiun yang tentunya bisa dirasakan kebermanfaatannya. Kembali lagi, Obrol-Obrol Jawa Pos TV hadir di episode spesial di mana saya, Tori Andromeda, sebagai presenter sedang berada di Taman Ngerowo Bening, Kota Madiun. Dan untuk episode spesial kali ini, kita akan berbicara banyak tentang masa kepemimpinan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD. Sudah 4,5 tahun, banyak penghargaan yang didapatkan, banyak sekali manfaat yang didapatkan juga oleh masyarakat Kota Madiun. Dan langsung saja kita akan berbicara, kita akan ngobrol banyak, melakukan dialog eksklusif bersama Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kegiatan ya menjelang akhir tahun ini, Bapak? Ya, saya bahagia sekali ya. Kebahagiaan itu bisa dilihat saya gitu. Ya. Selalu charming ya. Selalu cerah gitu. Cerah ya. Karena apa? Tugas-tugas sudah kita lakukan dengan baik. Artinya apa pesan dari masyarakat, visi misi RPJMD, alhamdulillah semuanya sudah saya laksanakan. Maka dengan kondisi-kondisi ini masa purna ini masa kebahagiaan karena apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan rencana program, insya Allah sudah selesai, malah lebih ada yang tambahan. Wow, 4,5 tahun ya sudah banyak yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan pastinya. Bahkan ada tambahan-tambahan juga menjelang akhir tahun ini. Tapi kegiatan menjelang akhir tahun, menjelang tahun baru juga, akhir masa jabatan sepadat apa, Pak? Jadi padatnya luar biasa ini. Artinya saya kadang-kadang sehari itu 11 kegiatan. Wow. Jadi 11 kegiatan itu jam 6 pagi, selesai jam 11 malam. Wow. Nggak capek, Pak, itu, Pak? Ya, capek itu kalau nggak bahagia. Oh iya. Tapi kalau bahagia itu kita itu nggak capek. Ya, bertemu dengan masyarakat. Bertemu dengan masyarakat memberikan apresiasi, kita datang itu disampiri, dan kita datang itu masyarakat welcome semua. Itu sudah luar biasa. Itu capek semuanya hilang. Capek semuanya hilang. Dan memang padat. Baik itu kegiatan di nasional Jawa Timur juga di masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang paling banyak yang di Jakarta ini kebanyakan menerima penghargaan. Wah. Menerima penghargaan ini jadi narasumber juga. Ya, narasumber. Jadi harus narasumber karena kita bagi pengetahuan, kita sampaikan. Ya ini harus apa ya? Kita harus senang dan rasa capek itu hilang dah. Karena ketika bisa berinteraksi dengan masyarakat, melihat senyum mereka, mendengar keluh kesah mereka, itu kayaknya menjadi obat juga untuk seorang pemimpin daerah seperti Bapak ya. Ya, jadi begini, seorang pemimpin itu satu, adanya pemimpin, ada yang dipimpin. Ya. Ada wali kota, ada rakyat. Kita diberi amanah rakyat. Yang memberikan amanah ini rakyat yang macam-macam. Maka saya akan menjalankan tugas setiap hari. Saya itu harus tahu perasaan rakyat saya. Perasaan rakyat saya yang rakyat golongan menengah ke bawah, ada yang bakul, ada yang lansia, ada yang muda, ada yang sakit, ada yang ekonominya kurang. Seorang pemimpin yang harus mendapatkan kepuasan itu kalau kita bisa mendalami perasaan dan bisa ikut menguraikan perasaan yang diinginkan. Ini yang kita lakukan. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya kita tidak boleh lah. Pemimpin itu kan melayani, bukan melayani. Betul. Kita harus melayani. Seorang pemimpin yang dari saya bekerja dari bawah, tahu rakyat, tahu masyarakat. Ini bagaimana saya ini mumpung seperti ini saya harus melayani. Betul. Harus melayani dia, harus mensejahterakan dia. Jangan sampai seorang pemimpin itu minta dilayani. Minta dilayani, apa-apa minta, marah,
ini Temperamen. Ya. temperamen. Maka kita memberikan contoh. Kita senyum, berikan contoh. Ada orang susah, segera kita datang. Ada apa? Terus ada orang sakit, kita datang. Sakit apa? Dan kira-kira berobatnya bagaimana? Ini kita hibur. Kita hibur. Di mana kita bisa menghibur? Kita setiap hari, setiap Jumat kita dari gang ke gang, disambut warga, kedatangan kita. Dia senang, kita datang, dia senang. Itu udah luar biasa. Yang memuaskan saya menjadi seorang pemimpin yang melayani, bisa melayani. Ini hebat, hebatnya. Dan mumpung memimpin sebuah daerah, otomatis ya semoga ini bisa menjadi ladang pahala juga untuk pemimpinnya karena bisa melayani rakyatnya juga ya Pak ya. Selain menghadiri beberapa acara agenda-agenda yang sifatnya juga terkait pemerintahan, untuk bisa mendengar aspirasi masyarakat juga masih dilakukan setiap hari Pak? Oh iya. Jadi saya setiap hari pasti ada berita apa, dengar masyarakat itu ada apa di mana, itu saya selalu hadir ya. Contohnya kemarin ada disabilitas, Pak Wali, saya Pak Wali habis di bintek karo bagian sosial. Saya itu tidak bisa apa-apa. Sekarang saya bisa moto, saya bisa moto gini-gini, Pak Wali. Itu kalau ada laptopnya Pak Wali, itu bisa ngedit, bisa gini-gini. Kamu serius aku? Serius Pak Wali, kamu bisa Pak Wali, saya bisa dites Pak Wali. Waktu itu saya datang ke rumahnya, wah senang. Saya senang, oke, saya dipoto. Tolong diedit, begini. Artinya, anak yang mengalami kekurangan, tapi dia semangatnya tinggi. Saya harus hadir, harus saya sempurnakan segala keinginannya yang akan menjamin kehidupan ke depan. Mumpung saya memimpin, ini penting. Mumpung saya memimpin, ya kebijakan seperti ini yang kita lakukan sehingga apa? Kebijakan yang akan membawa kesempurnaan suatu kehidupan. Ini yang kita lakukan. Jadi itu tidak mengenal lelah saya. Padahal itu sudah jam 5 sore. Jam 5 sore. WA, SMS saya. Mana ini rumahmu? Patian Pak Wali. Oke. Langsung ke sana Pak? Saya langsung. Saya langsung ke sana. Itu di luar agenda Pak ya? Di luar agenda. Wow. Di luar agenda plug, langsung ke sana. Warga datang semua, ya saya maruh ngopi. Gitu. Dan dari situ pada akhirnya yang disebutkan oleh Pak Wali juga sudah direalisasikan. Pemimpin hadir di situ ya. Ketika masyarakat juga membutuhkan berbagai macam penyempurnaan, ada Pak Wali di situ yang datang langsung. Dan pada akhirnya hal-hal seperti itu bisa membuat mereka jadi lebih termotivasi juga. Semangat, ya. Semangat ya. Semangat. Jadi setelah seperti itu semangat. Dan dia hasil yang bagus itu laporan pada saya. Pak Wali udah seperti ini Pak Wali, saya udah bisa seperti ini. Oke, kalau seperti itu Anda sudah layak. Artinya layak itu Anda sudah bisa menjadi tukang foto di Singapura. Wow. Maksudnya di PSC. Tanpa visa ya? Tanpa visa. Jadi ini yang anak ini seperti ini sudah sempurna. Dia itu ini bagus. Jadi kalau anak itu lapar, jangan diberi nasi. Nasinya habis dia lapar kembali. Tapi anak itu berupaya bagaimana dia itu bisa mencari cara mencari nasi. Ya. Ini yang harus kita datang. Tidak memberi nasi, tapi bagaimana cara memberi nasi, mencari nasi. Oke. Jadi dengan seperti ini, oke, bagus, Anda layak. Anda sudah bisa di Singapura atau di Kabah sana dengan dia yang serba mohon maaf ada kekurangan, tapi dia punya keahlian. Orang mesti coba aku Mas. Itu malah justru menarik itu. Kemarin juga disabilitas yang lukis, saya dikasih lukisan. Lukisan ini Pak Wali milih yang mana? Oh, ya jelas ya milih patung pecel saya. Dikuasikan. Oke, lukisannya bagus. Oke, silahkan setiap 1 minggu Anda ngelukis di Singapura sana. Oke. Rame. Ya. Oke, Pak Wali, kita tahan dulu Pak. Mohon maaf. Kita tahan dulu karena sepertinya pembahasannya semakin seru ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol.
340 penghargaan. Kasihan wali kota yang lain Pak sepertinya, nggak dapat bagian. Monggo Pak. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol. Dan masih juga kita ada di Taman Rawabening yang indah sekali, teduh ya, enak banget untuk ngobrol. Dan kebetulan di samping saya juga sudah ada bapaknya masyarakat Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Hajimaidi SHMM-MPD ya. Masih semangat Pak ya? Ah iya Pak. Tetap semangat. Menjelang akhir tahun biasanya banyak yang harus dilakukan dan Pak Wali juga masih tetap semangat. Pak Wali, menarik sekali kalau kita berbicara tentang pencapaian panjenengan 4,5 tahun ya, khususnya penghargaan. Nah ini menarik. Semoga saya tidak salah, 340 penghargaan selama 4,5 tahun, betul? Betul, sampai saat ini. Sampai saat ini. Kepemimpinan seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama 4,5 tahun ini sampai pada akhirnya meraih 340 penghargaan. Kasihan wali kota yang lain Pak sepertinya, nggak dapat bagian. Monggo Pak. Jadi begini, sistem di dalam suatu pemerintahan di Kota Madiun itu kita rubah ya. Oke. Tapi perubahan itu membawa kemajuan. Salah satunya OPD itu bukan jam kerja. Bukan jam kerja, berangkat jam 8, jam 4 sore pulang. Tapi dimatikan. Kita itu pelayanan publik. Ya. Kita tidak bisa. Jadi kalau kita itu menjadi suatu pelayanan publik, kita lihat aja pembantu rumah tangga. Kerjanya berapa jam? Ya. Pagi, sore, malam. Gitu. Melayani semua. Melayani ya. Dengan melayani itu rumah tangga itu sempurna. Betul. Itu pun baru melayani satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Nah, kita melihat kondisi ini, maka OPD itu yang kita hitung adalah jam hasil kerja. Kalau itu jam hasil kerja, dia tanggung jawabnya apa? Umpamanya, Pak malam hari ini ada lampu mati Pak Wali. Kan kita sudah bebas terbuka. Ya. Pengaduan ya. Terus tidak ada jawaban. Ya besok aja lah jam kerja yang bisa perbaiki. Tidak bisa. Jadi artinya pada saat itu dia malam itu tanggung jawabnya dia, dan malam itu tempat itu untuk pelayanan publik dan itu digunakan malam itu karena lampu. Lampu digunakan kan malam. Betul. Malam itu juga harus nyala. Tidak ada kata-kata yang sifatnya besok nanti, aja. besok Ya. aja. Itu secara fisik. Tapi secara kantor, jam kantor, seperti saya. Saya itu kadang-kadang di kantor kalau tidak ada tamu, kan tidak kantor. Kantor saya ada di mana-mana. Ya. Kalau dia itu mau minta tanda tangan, OPD saya umpamanya tidak ada di kantor, boleh. Selama Anda di wilayah Kota Madiun, tatkala itu ada surat, stafnya mencari Bapak ada di mana, di situ selesai. Bahkan dulu sempat ngantor di pasar juga. Nah, ngantor di pasar. Saya ngantor di pasar, minta tanda tangan di mana-mana, boleh. Ini artinya apa? Dengan kondisi ini pelayanan kita itu optimal sekali. Betul. Dan kita, mohon maaf, melihat kondisi-kondisi yang kota kita, kalau kita ingin baik, ingin penghargaannya banyak, ya harus cara yang baru. Ya. Dan biasa-biasa saja ya seperti biasanya saja. Ya. Harus ada trik-trik baru, dan trik-trik baru ini yang tidak dimiliki oleh kota lain. Akhirnya kota lain ke sini karena ada kelebihan. Salah satunya tadi jam hasil kerja. Kita di mana-mana ada. Kita minta tanda tangan dimanapun saat itu pun selesai. Ini yang lain, kondisi yang lain. Dari samping itu, kenapa sekarang lomba penghargaan kita banyak? Kita punya cara, umpamanya kita akan lomba Madiun ini menjadi kota layak anak. Kota layak anak ini leadingnya ada di Dinkes. Tapi ada 30 indikator. Karena ada di pendidikan, ya. Ada di PU, ada di Perkim. Walaupun indikatornya yang paling banyak Dinkes, tetapi indikator yang lain itu ada di dinas lain. Sinergitas. Itu. Ya. Dia melihat itu, kalau nilainya itu 70-60 berarti Anda tidak serius.
walaupun bukan leadingnya dia, leading yang lain, tetapi indikator itu kan ada di dia. Betul, betul. Berarti kalau ini dia nilai 100, berarti Anda tidak berjalan dengan baik. Ya. Kalau ini nilainya 100 plus semua, ya jelaslah penghargaan kena kita. Nah, tidak bertanggung jawab ya. Iya. Jadi semuanya mempertanggungjawabkan dari hasil yang diinginkan dari kementerian. Ya. Dari Kementerian Kesehatan yang diinginkan gini. Ya, ini menyatu. 1 tahun sebelumnya itu sudah kita siapkan. Ini harus. Nah, inilah yang kita lakukan. Saya tidak heran dengan mendapatkan penghargaan yang banyak. Karena apa? Program saya itu semua kegiatan harus terukur. Indikator nilainya harus maksimum. Kalau indikator itu nilainya tidak maksimum, berarti OPD yang punya indikator itu Anda tidak serius. Sudah nggak kaget berarti dapat 300. Luar biasa. 340 penghargaan. Saya juga penasaran, Pak. Yang paling prestis yang apa aja, Pak, untuk penghargaannya? Yang paling prestis itu Satya Lencana Wirakarya. Satya Lencana Wirakarya. Jadi kepala daerah 514 tambah gubernur dan sebagainya hampir ada 600 ya. Yang diambil hanya 21. Itu langsung keberhasilan daerah itu dicek, langsung itu SK Presiden. Untuk menuju SK Presiden itu harus ada rekom. Wow. Badan Intelijen Negara, seketat itu ya. KPK, polisi, Forkopimda, kejaksaan, itu harus semua. Itu dicek. Betulkah di lapangan kepala daerah itu seperti ini? Ya. Betulkah kepala daerah itu akan menyandang gelar Satya Lencana Wirakarya yang ini penghargaannya bergengsi itu? Ya. Nah, ini alhamdulillah kita dapatkan. 2022. 2023 tahun ini ya? Iya, tahun ini awal. Ini disampaikan Pak Wakil Presiden ya? itu. Okay. Jadi kondisi-kondisi ini yang saya puas sekali ya. Saya puas melayani masyarakat dan saya puas kerjasama dengan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita cun banget. Ya, dengan nyacun ini ya sesuatu mudah. Ya. Sesuatu mudah. Sebenarnya kerja itu tidak sulit lah. Kerjasamanya ini loh yang sulit. Ya. Kerjanya nggak sulit, kerjasamanya. Kerjasamanya itu loh yang harus diwujudkan. Ya. Kerjanya tidak sulit, kerjasama ini loh yang harus diwujudkan. Satya Lencana Wirakarya tadi juga sudah disebutkan, sempat ditampilkan juga bahwa itu merupakan salah satu penghargaan di mana Pak Wali berhasil meningkatkan pertumbuhan sumber daya manusia. Itu artinya memang tidak hanya infrastruktur saja, tapi sumber daya manusia juga dibangun di situ. Nah, kalau kita mengkorelasikan penghargaan dengan masyarakat, Pak Wali, seperti apa kebermanfaatan penghargaan ini untuk masyarakat? Mungkin kalau di luar, wow, Madiun begitu prestis mendapatkan penghargaan, tapi untuk masyarakat seperti efeknya? Yang jelas masyarakat kena dampak. Saya bisa menurunkan stunting. Oke. Setelah stunting itu turun, saya mendapatkan anggaran dari pusat 5,7 miliar. Artinya dengan adanya dana ini diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi stunting, kurangnya apa. Kesulitan masyarakat yang harusnya dilakukan dia sendiri, pemerintah hadir, kasih gizi, kasih makan setiap minggu, ibu hamil. Ini manfaatnya luar biasa. Dan anggaran-anggaran dari pemerintah pusat yang hadir, yang diberikan pada Madiun itu cukup banyak. Ya. Cukup banyak ribetnya. Artinya dengan ribet-ribet seperti ini, inilah penghargaan. Bukan penghargaan sekedar sesuatu diberikan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak. Ya. Jadi dari kondisi-kondisi ini anak stunting turun, ya. Terus target dari pusat 14, kita 9. Wow. Bayangkan kita di bawah target yang ada di nasional. Ini yang kita lakukan.
Bahkan mengalahkan Jawa Timur, Pak. Oh iya, ngalahkan Jawa Timur. Wow. Kita Jawa Timur 19 sekian. Kita sudah 9. Padahal target presiden tahun 2024 14. Oke. Kita sudah 99. Nah, ini nanti mungkin Ada target baru yang ada harus target dicapai baru ya. lagi. Oke, nah itu ya. Jadi untuk masyarakat yang selama ini mungkin masih menganggap bahwa Kota Madiun dapat penghargaan, tapi masyarakatnya katanya sih tidak dapat manfaatnya. Siapa bilang? Dari penghargaan itu, otomatis Kota Madiun mendapatkan reward juga. Oh iya. Dan rewardnya itu untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat dikembalikan pada masyarakat. Dikembalikan kepada masyarakat juga. Sekarang contoh, masyarakat tidak punya rumah. Masyarakat tidak punya rumah, dia tidur setempat di mana-mana tempat, orang yang miskin dan sebagainya. Dengan penghargaan ini, saya minta reward, Pak, tolonglah angka kemiskinan kita turun. Kalau angka kemiskinan kita turun, yang turun ini yang betul-betul miskin, Bapak. Tolonglah saya buatkan rusunawa. Itu langsung kita dapat 28 miliar. Tuh ya, 28 miliar 28 miliar. langsung. Jadi yang miskin itu insya Allah besok malam kita resmikan tempat itu. Oke. Kita itu yang ketiga loh ini. Ini sudah yang ketiga. Nah, dengan kondisi ini berarti apa? Angka kemiskinan kita bisa kita tekan. Tetapi yang betul-betul miskin, artinya yang betul-betul miskin itu yang usianya sudah tua, tetapi dia tidak bisa bekerja karena dia tidak bisa bekerja. Nah, dia kita tempatkan rumah seperti ini, hebatnya coba. Ini ribet dari pusat. Kita tempatkan rumah seperti ini dan dia yang tidak bisa kerja kita bantu anggaran setiap hari makannya warung di sebelahnya. Kita jatah sebelahnya. Oke, kita akan tahan dulu Bapak. Semakin seru ya, semakin banyak sekali pembahasan terkait pencapaian yang sudah diberikan oleh Bapak Wali Kota untuk Kota Madiun. Jadi nanti kita akan bahas lagi, lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Saya tidak usah banyak bicara masalah penghargaan. Tapi penghargaan itu yang berbicara. Ya, buktinya. Bukti. Ya penghargaan. Oke pemirsa Jobos TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD. Asik sekali Pak ya ngobrol di sini ya. Teduh, enak, anginnya sepoi-sepoi. Oh iya, saya setiap pagi di sini. Setiap pagi di sini. Malah jalan 10.000 langkah. Setiap pagi pokoknya saya ada di rumah. Pantesan sehat terus ya. Mau ketemu sama masyarakat sebanyak apapun kayaknya tetap kuat ya. Olahraga terus, jangan lepas pokoknya ya. Tapi sebelum kita ke pembahasan berikutnya, tadi masih ada sedikit mau melanjutkan Pak penghargaan ya. Iya. Kalau penghargaan kita 340 penghargaan. Saya tidak usah banyak bicara masalah penghargaan. Tapi penghargaan itu yang berbicara. Ya. Buktinya. Silahkan bukti. Ya penghargaan itu dari mana, wujudnya apa, silahkan buktikan di kota kita. Jadi kalau saya nanti ngomong begini, ya mungkin belum begitu ya. Tapi kalau penghargaan yang ada itu yang berbicara dan silahkan datang di kota saya, buktikan kota saya, benarkah penghargaan itu? Nah, itu yang saya inginkan. Kemarin saya juga sempat nonton langsung di TV Pak yang waktu sama Mbak Najwa Shihab sama Raffi Ahmad. Luar biasa. Saya nonton live loh itu. Keren banget. Oke, Pak Wali, begitu banyaknya agenda yang jenengan jalani setiap hari, 4,5 tahun. Pasti banyak suka, banyak juga dukanya. Seperti apa Pak Wali untuk menjalani 4,5 tahun ini? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Ya, kalau saya banyak sukanya lah. Banyak sukanya. Banyak sukanya itu begini. Walaupun saya Sabtu Minggu tidak libur, kadang-kadang kerja 16 jam, ya deh. Tapi sukanya apa? Setelah kita itu lihat hasil daripada pembangunan, hasil daripada sukanya, banyak orang yang ngajak foto. Iya. Saya tuh kadang juga heran ya sama Pak Wali ini, kok nggak capek-capek ya Pak Wali ini kesini. Jadi disitulah bahwa orang masyarakat kita sendiri, masyarakat luar, itu sukanya ikut terpesona dengan perubahan kota yang secepat ini. Setiap saya itu
duduk di apa dekat Ka'bah, duduk di mana? Wah, Pak Wali gue. Itu suka sekali Ya, apa ya? ya. Merasa bahwa waduh, Pemimpin hadir. pemimpin hadir. Pemimpin di tengah-tengahnya dia. Betul. Dan dari hasil kepemimpinan ini dia ikut menikmati. Ya. Ikut menikmati foto sampai diviralkan Ya, kemana. ya. Saya ada di situ. Ini suka sekali dan ini bangga ya. Kita bangga menjadi orang Kota Madiun juga bangga. Kita memimpin selama ini bangga, senang sekali. Berarti banyak sukanya lah ya. Banyak sukanya ya. Tapi dukanya juga ada. Iya, ini saya juga mau tanya juga nih. Dukanya yang paling berat Pak Wali. Ini kan juga apalagi di kepemimpinan Pak Wali ini juga sempat menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Seperti apa Pak dukanya Pak? Dukanya pada saat itu COVID. Pemerintah daerah itu yang gugur 37 ASN saya. Ya. Masyarakat kota 1 bulan 694. Saat itu saya ada di rumah sakit. Saya berjuang dengan COVID, bagaimana saya bisa mengalahkan COVID, bagaimana saya bisa segera keluar, bagaimana saya tidak akan meninggalkan kota ini yang belum selesai pembangunannya. Ya. Oh iya Pak Wali sempat ini saya sempat kena juga ya saya waktu juga itu. alumni COVID. Alumni COVID. Ya, pada saat itulah hampir semua pejabat kena. Saya lama di situ. Dan yang sangat duka sekali, Pak Sekda saya yang partner kita kerja. Oh iya Pak Sekda ya. Partner kerja kita setiap hari. Dia ini sudah diajak bekerja cepat dan sebagainya, Pak Sekda menjadi tulang punggungnya OPD, koordinatornya OPD meninggal. Ya, harus berpulang. Ini yang saya sangat duka sekali lah, Ya. sangat duka sekali, dan diikuti dari 37 pejabat. Ini luar biasa. Diikuti penduduk masyarakat kita 694. Padahal kita masih kenceng-kenceng yang bangun. Kenceng-kenceng yang bangun, orang tidak boleh kumpul dengan orang. Bayangkan itu. Dunia ini kalau orang tidak kumpul dengan orang, terus gimana? Ya. Orang ketemu orang, tidak boleh, harus pakai ini. Wah ini, jadi itu sangat duka yang mendalam sekali. Walaupun semuanya jalan, kemana-mana kita harus serba perubahan budaya. Harus masker, harus begini, harus begitu. Tapi alhamdulillah lah dengan kondisi itu, alhamdulillahnya kota ini saya sudah punya program komputerisasi laptop. Ya. Anak-anak sudah saya berikan laptop, wifi sudah kita pasang, maka online sudah jalan. Ya. Lainnya bingung pelajaran dan sebagainya, untuk Kota Madiun sudah online. Betul. Nah, dengan online-nya jalan semuanya, beli barang jalan semuanya bisa. Akhirnya apa? PAD kita pada saat itu bisa naik. Bisa naik 9,27%. Itu. Jadi sebelum kita itu ada COVID, saya sudah punya program laptopisasi untuk anak-anak, untuk guru. Jadi walaupun kita tidak bisa ketemu anak-anak, sudah pakai online. WiFi sudah dipasang. Pada waktu itu WiFi sudah kita pasang 9.000 sekian. Wah, ini sekarang sudah 3.000. Ini sudah jalan semua. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kegiatan-kegiatan anak-anak di rumah, di taman, ini seperti ini sudah. Dia sudah megang laptop semua, guru ada di rumah, guru ada di sekolah, langsung dengan online dengan anak-anak. Online dengan anak-anak. Ini yang walaupun duka saya yang mendalam ini, tapi bisa tertutup yang kondisi yang seperti ini. Iya, sudah ada kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya bisa meminimalisir masalah-masalah itu. Iya, ini keuntungan Kota Madiun pada saat itu. Nah, Pak Wali, untuk bisa survive, untuk bisa bertahan di tengah duka yang tadi Pak Wali juga sempat ceritakan, apalagi Pak Wali juga alumni COVID juga di rumah sakit, sementara juga harus ngurusi masyarakat Kota Madiun juga. Siapa sih Pak yang membuat panjenengan ini tetap survive, tetap bertahan, tetap termotivasi untuk bisa bangkit lagi sebagai pemimpin daerah, kembali melayani masyarakat? Ya, pada saat itu keluarga yang paling dekat. Keluarga sangat perhatian sekali. Di samping itu
hampir semua takmir masjid itu mendoakan. Ya. Jadi setiap malam saya di rumah sakit saya didoakan. Pak Wali harus sembuh, Pak Wali harus segera lepas dari COVID dan sebagainya. Dan kebetulan pada saat itu Nyonya saya sudah kena. Ya. Berarti saya satu kamar ya. Satu kamar itu, Pak? Satu kamar. Satu kamar ini Allah mengingatkan pada kita. Anda waktu kerja tidak pernah, kadang-kadang pertemuannya itu kan simpang siur terus. Ya. Di situ langsung dikurung. 13 bulan tidak boleh keluar. Betul. Dan masyarakat, MUI, tokoh-tokoh mendoakan. Ini yang saya sangat sangat terharu karena ada motivasi dari luar ya. Motivasi dari luar yang menyemangati dari luar itu cukup banyak sekali. Yang membuat jenengan Yang tetap membuat bertahan. saya tetap bertahan dan saya harus saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Ini yang pada saat itu yang menyemangati saya begini. Saya di dalam, saya buka gorden, di bawah ada tukang beca. Tukang beca itu ngerokok, minum, kopi, maskernya dipotrokkan gini. Saya lihat alangkah mahalnya kesehatan. Ya. Kesehatan mahal tidak bisa dibeli. Betul. Yang bisa dibeli obat. Ya. Orang tukang becak yang tidak kena COVID seperti itu, seandainya bisa saya beli, yang sehat saya, yang sakit kamu di dalam, kamu saya beli. Iya. Tapi sayangnya nggak bisa. Saya tidak bisa. Maka kita semuanya menghimbau pada kita semuanya, mumpung kita itu sehat, sehat yang diberikan pada kita, gunakanlah bahwa kita sehat itu bisa menyempurnakan kehidupan orang lain. Di samping menyempurnakan kehidupan kita sendiri, juga bisa menghidupkan orang lain. Kalau kita itu sudah tidak sehat, kurang manfaat. Itu artinya di momen jenengan sakit COVID itu juga bisa menjadi masa perenungan juga. Iya, Pak, ya? pada waktu itu kita merenung benar. Jadi kalau kita itu sakit, kurang manfaat. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Semakin seru pembicaraan kita. Banyak hal yang kita bahas ya, mulai dari pencapaian, mulai dari suka duka. Apalagi yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Tapi Madiun ini akan saya mendunia. Kecil matahari, tapi bisa menyinari dunia. Kecilnya matahari dibutuhkan orang seluruh dunia. Oke pemirsa Jawabos TV, kembali lagi di Obrol-Obrol. Dan masih juga bersama dengan Bapaknya Masyarakat Kota Madiun, Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHM MPD. Masih semangat Pak ya? Takutnya udah ngantuk karena ini enak banget ya. Ya di Ngerobening ini enak banget untuk ngobrol. Bisa kesini loh ya masyarakat, teman-teman. Boleh. Ya, silakan. Ini yang di sebelah ada rumah prestasi. Rumah prestasi. Ada rumah prestasi juga. Nah, di sini bisa dilihat foto-fotonya Pak Wali, udah ketemu siapa aja di situ, ada Pak Jokowi, ada Pak Menteri, banyak lah. Silakan mampir-mampir ke sini juga. Nah, ngomong-ngomong juga terkait pembangunan nih, Pak Wali. Jenengan kan sudah dikenal oleh masyarakat Kota Madiun sebagai bapak pembangunan ya. Sebegitu signifikannya perbedaan Kota Madiun dulu dan sekarang. Untuk 2023 ini, Pak Wali, sudah ada tambahan pembangunan apa saja, mungkin dari icon-iconnya, mungkin dari infrastrukturnya, pembangunan jalan atau apapun itu. Ya, jadi tahun 2023 ini ada pembangunan 20 pembangunan skala prioritas. Oke. Dan itu didampingi oleh BPKP. Ada pendampingan karena targetnya harus selesai. Oke. Nah, pada saat ini tadi kita cek semua, alhamdulillah selesai. Dan pembangunan ikon yang karena Madiun tidak punya sumber daya alam, gunung nggak punya, ya, laut nggak punya, air terjun nggak punya, telaga juga nggak ada, punya. Apa? Maka tapi Madiun ini akan saya mendunia. Kecil matahari, tapi bisa menyinari dunia. Kecilnya matahari
dibutuhkan orang seluruh dunia. Maka di kota ini harus menuju mendunia. Salah satunya bahwa ikon dunia ada di sini. Yang nanti insya Allah tanggal 22, ya sebelum tanggal 22, itu seperti patung Liberty. Itu sudah selesai. Sudah hampir perfect. Hampir selesai. Ini setelah saya pulang dari Amerika. Di Amerika itu setiap hari yang nonton itu puluhan ribu orang. Antri. Pakai visa lagi? Oh iya pakai visa. Pesawat 24 jam. Pesawat 24 jam. Mahal lagi iya. Belum lagi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu bingung lagi. Nah, itu saya bawa pulang. Saya taruh di kota. Itu obornya itu akan kalau di sana menyinari 7 negara, bisa dilihat di Google itu kan. Tapi di Madiun itu akan menyinari kabupaten sekitarnya. Artinya apa? Bahwa Madiun itu akan bisa terang, sekitarnya akan terang, ekonominya terang. Itu tetap kita akan menyatu. Barang-barang di sekitarnya itu kita penjualnya. Tempat ini yang ramai, yang akan menjadi hasil penjualan dari produk-produk kabupaten sekitar. Ini akan merangi itu. Yang kedua, kita Big Ben Jam Inggris. Oh ya, di London itu. London. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Ada filosofinya ya. Ya. Jadi kalau Anda melihat jam itu, hari ini apa yang kita lakukan? Dan hari esok yang apa yang kita lakukan? Hari ini yang sudah ditinggalkan, hari ini tidak akan kembali kepada hari esok. Maka hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Lihatlah jam itu. Sekarang jam berapa? Besok jam berapa? Tidak hanya bangun aja, ada filosofinya. Waktu itu juga. Itu. Terus kincir Belanda. Kincir Belanda di sini, air itu adalah kehidupan. Ya. Siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Makanya melihat kincir Belanda, air, kincir angin, air yang ada ini mengingatkan kita, kincir ini adalah merupakan suatu kehidupan. Filosofinya itu ya. Kalau ini kehidupan, ya harus kita jaga. Keren. Maka generasi ke depan itu menjaga generasi harus merawat bumi. Kehidupan tidak akan terganggu. Ini yang kita lakukan di Kota Madiun. Kalau itu menjadi keajaiban di negara lain, apa salahnya saya bawa ke sini? Akan kita pindah ke sini, dan ini juga akan memberikan pemikiran-pemikiran pada kita. Iya. Habis itu Munas. Munas saya taruh di alun. Apa salahnya? Monumen nasional. Monumen nasionalnya Munas di Jakarta itu ambil dari Munasnya Amerika yang ada di Washington DC. Oh ya. Ada itu Ya. di Washington DC. Tapi di sana ada emasnya. Emas itu kalau saya baca, kalau tidak salah itu ada seorang pengusaha memberikan 18 kilo emas. Taruhlah di atasnya. Ini pada waktu itu ya ini. Nah, kalau Munas itu saya bawa ke Kota Madiun, di alun-alun. Kalau orang itu nanti Munas mungkin juga akan dibawa ke Kalimantan. Dan sebelumnya saya bawa ke Madiun dulu lah. Sebelum ada IKN. IKN belum jadi, nanti insya Allah bulan ini saya mau ke IKN juga. Ini, nah di sini silahkan siapapun yang hadir di Kota Madiun, ikon seluruh dunia ada di sini. Sehari cukup, tanpa paspor, Tanpa visa. kaos sudah ada, semuanya lengkap. Coba kalau kita ke Amerika, 24 jam. Kalau udah di VIP, tidak di bisnis, hanya-hanya kita. Belum lagi nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris sulit sekali. Kesana kesemani bingung gitu. Terus seperti anu itu. Dan itu sudah terbukti loh Pak. Saya tuh selalu amazed, selalu takjub ketika malam minggu, ketika lewat PSC, gila yang ke situ tuh banyak banget. Dan itu saya yakin banget itu pasti ada yang dari Magetan, dari Caruban, dari Ponorogo, semuanya ke Kota Madiun Pak. Kok ke situ? Bluro, Malang, Jakarta, ada di sini semua. Nah, seperti ini setiap hari kendaraan yang lewat di PSC ini setiap hari sepeda motor mobil yang lewat lebih dari 40.000 Setiap hari Pak? Setiap hari. Jadi ini setiap hari lebih dari 40.000 orang.
40.000. Ini yang lewat di sini nih. Ya, 40.000 yang menyeberang di penyeberangan kasih sayang ini juga lebih dari 10.000. Itu setiap hari. Nah, saya pasang CCTV di sini lah ini. Nah, ini coba. Oke. Kayak di Tokyo, Pak ya? Ini seperti di Times Square New York. Times Square, Ya, Times Square New York kan seperti ini juga. Iya. Cuma di Times Square New York itu ada Videotron. Tapi Videotron semua. Nah, sekarang coba di Madiun. Yang lewat di sini semuanya terekam. Hari ini sudah berapa? Oh, ini live nih, Pak ya? Live ini. Wih. Sudah live ya, coba dilihat. Siapa yang lewat di sini, jumlahnya berapa, hari itu apa, yang lewat siapa saja. Ini langsung bisa terdetek, ya? langsung terdetek, akan bertambah. Itu 40.000 sekian itu. Nah, coba bayangkan. Jadi kota ini sudah, kalau kemarin dapat penghargaan digitalisasi, kita dapat penghargaan 3. Ini. Jadi ini mobil L sekian lewat Jalan Pahlawan jam berapa. Ini sudah ketahuan. Oke. Itu kita lihat dalamnya ada siapa. Semua pintu masuk sudah saya pasang seperti ini. Makanya kalau nanti tukang parkir katanya kok rugi dan sebagainya, itu bisa kita hitung. Yang datang berapa, yang parkir kurang lebih berapa persen. Pendapatannya berapa. Ini bisa kita hitung. Terus ekonomi kita, semakin banyak orang datang ke sini, ekonomi kita lihat. Orang ini sekian puluh ribu. Kalau sekian puluh ribu ini, sampah kita naiknya berapa? Oh, naiknya sampah kita 20 ton. Kalau 20 ton, oh berarti orang ini berhenti makan di Madiun sekian. 20 ton, 1 kilo itu pinco itu isinya berapa? Umpamanya pecel. Oh, pinco isinya 10. Oh, berarti sekian ton, berarti sekian ribu orang makan nasi pecel. Butuh beras sekian, butuhnya sambal sekian. Itu saya bisa. Secara gramnya bisa, saya ngitung itu bisa. Oke. Dan sudah ada alatnya, sudah terdeteksi semua ya? Terdeteksi semua di Kota Madiun. Oke. Tidak hanya dari kawasan Madiun Raya saja, sudah terbukti juga kemarin ada dari Kenya, dari Kenya, Bangladesh. Hari ini dari Ceko masih ada di sini. Oh ya? Iya, Ceko ada di sini hari ini. Hari ini dari Ceko ada di sini karena saya tukar mahasiswa. Oh, pertukaran pelajar. Mahasiswa ada di sana, ada cukup banyak di sana. Hari ini ada di sini, cek lapangan. Kerjasama kita dengan Ceko sudah mulai berjalan bagus. Oke. Untuk sumber daya manusianya, Pak? SDM. Jadi SDM dia di sini di Politeknik 3 tahun, sudah 2 tahun, tinggal 1 tahun. Dia kuliah dengan praktek di sana tambah 2 tahun. Di sana dia didapat gaji 1 bulan ada yang 24 juta gitu untuk gajinya dia untuk bekerja di sana. Itu cukup banyak di Ceko. Ya. Nah, ini merupakan salah satu bukti ya, tidak hanya infrastruktur saja yang dibangun tapi juga pembangunan sumber daya manusia, bagaimana masyarakat Kota Madiun ini bisa upgrade gitu ya, secara mental, secara pola pikir supaya juga lebih. Jadi begini. Kalau saya bangun hari ini skala prioritas itu SDM. Fisik yang kira-kira 100 miliar, 150 miliar op dulu. Kalau ini untuk bangun manusia nanti SDM-nya berkualitas, dia akan bisa kompetitif di seluruh dunia. Betul, sepakat. Dia akan bisa makan apapun, mencari uang di seluruh dunia. Bisa. Sepakat. Nah, tapi kalau saya membangun jembatan ini 150 miliar, ya mau jembatan itu aja. Ya. Tidak bisa kemana-mana, iya kan? Iya. Padahal jembatan yang lain masih bisa. Kenapa? Itu didulukan. Ini cara berpikir kita seorang pemimpin. Lewat sana bisa, lewat sini bisa. Wah, bergengsi Pak, jembatannya harus sekian miliar, gini. Ya SDM lah. Betul. Dan kembali lagi tidak memberikan beras untuk orang, tapi bagaimana mencari beras itu dengan peningkatan sumber daya manusia. Dia akan bawa beras malah. Membawa beras, oke. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita untuk segmen berikutnya. Jadi buat pemirsa Jawa Post TV, jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kita harus bisa ikut merubah dunia. Ya. Kota kita seperti matahari kecil, tetapi dibutuhkan bisa menyinari semuanya. Akan menjadi pemikiran semuanya, dibutuhkan semuanya. SDM harus kita angkat. Oke. Oke, pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM, MPD. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak sudah memberikan kesempatan ngobrol eksklusif menjelang akhir tahun, menjelang akhir masa jabatan. Nah, kalau kita
berbicara tentang akhir masa jabatan Pak Mahdi juga yang akan berakhir 31 Desember ya Pak ya? 31 Desember. Apa saja pekerjaan rumah yang belum terrealisasi yang masih harus dikerjakan nih? Iya, jadi kita ini pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya harus ada produk hukum. Jadi perda harus ada yang diselesaikan. Oke. Ada perwal yang harus diselesaikan. Dan ada program-program masyarakat yang belum tuntas, tetapi sudah menjadi program. Jadi contohnya pavingisasi ya. Pavingisasi. Jadi pavingisasi 3 dimensi ini semua gang di kota ini. Kemarin usulan warga itu 46.000 sudah kita bangun selesai. Tambah lagi 99.000. Ini baru kita bangun 20.000, masih 70.000. Oke. Nah masih 70.000 inilah yang nanti APBD sudah saya masukkan untuk 2024. Oke. Ini semuanya. Jadi usulan warga ini yang menjadi PR tetapi sudah terprogramkan yang pasti harus dijalankan. Ini kondisi-kondisi ini termasuk lampu 16.000 titik. Ini sudah kita anggarannya kurang lebih sekitar 30 miliar itu. Itu saya serahkan pada pokmas masyarakat yang dilakukan masyarakat dan menyempurnakan kehidupan masyarakat. Dari gang ke gang, yang kota itu bukan pahlawan saja. Yang menjadi kota itu semua gang itu jadi kota semua. Paving, terang, siang, malam, jam berapapun itu kita nikmati bersama tempat-tempat seperti itu. Ini yang kita lakukan pada saat ini yang mungkin ada kekurangan, tapi insya Allah sudah kita programkan yang akan kita jalankan. Itu yang masih menjadi PR Pak ya? Ya, dan kama Pondok Lansia. Pondok Lansia ini baru jadi 60% ya. 60%? Yang besok saya resmikan, masjid sudah jadi, tetapi pondoknya masih kurang 6. Itu sudah anggarannya sudah saya masukkan di anggaran 2024. Insya Allah nanti tahun 2024 ini sudah bisa diteruskan dan tuntas, bisa selesai. Ini yang PR-PR seperti ini yang sedang menjadi pemikiran ya, menjadi pemikiran nanti PC ke depannya kita boleh tahu. Berarti sudah mulai dikebut terus otomatis beberapa proyek-proyek itu. Ya walaupun memang mungkin masih ada sedikit kekurangan dan belum selesai, tapi menjelang akhir masa jabatan pastinya harus dikebut juga supaya juga bisa segera diresmikan, bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu ya. Pak Wali, kalau kita melihat Kota Madiun sekarang sudah mulai, kalau saya boleh mengutip lagu yang Pak Wali ciptakan ya, dulu disingkiri sekarang disinggahi ya. Itu saya sangat percaya karena sudah ada buktinya juga, banyak masyarakat yang datang ke Kota Madiun. Tapi bagaimana Pak Wali ini melihat Kota Madiun di masa depan, Pak? Untuk apa ya, harapannya ke depannya nih Kota Madiun akan menjadi kota yang seperti apa sih? Iya. Jadi visioner kita ke depan itu tidak lepas dari SDM. Kita sadar setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kasarannya setiap jam aja. Yang kita lihat itu semua perkembangan dunia, kemajuan dunia, perubahan dunia. Maka apabila kita itu tidak meningkatkan SDM, kita akan menjadi korban perkembangan dunia, akan menjadi korban perubahan. Kalau kita menjadi korban perubahan, tidak bisa mengikuti perubahan, dan kita tidak bisa merubah pengangguran, kemiskinan. Maka hari ini ke depan kita harus bisa mengikuti perkembangan dunia, perubahan dunia, dan kita harus bisa ikut merubah dunia. Kota kita seperti matahari kecil, tetapi dibutuhkan bisa menyinari semuanya, akan menjadi pemikiran semuanya, dibutuhkan semuanya. SDM harus kita angkat. Hari ini kita memberikan beasiswa S1 1000 anak. Ini sudah lulus 250, masuk lagi. Insya Allah 2024 ini harus tetap dipertahankan. Justru 2024 ini akan saya tambah S2. Ada 200 mahasiswa. Kalau ini setiap tahun 250, mungkin nanti selama 4 tahun kita punya 300, berarti setiap tahun 75. Ini harus. Yang kedua, harus ada S3. Mungkin ASN saya muda-muda ini saya kuliahkan S3, ambil aja 20 anak,
20 anak ini kita kasih beasiswa per anak 100 juta. Hanya 2 miliar. 2 miliar dia 2 tahun atau S3 itu 3 tahun. Setiap tahun kan hanya 700 juta. Ya. Ini yang akan kita menuju dunia. Tahun 2045 ini generasi emas kita, banyaknya perkembangan dunia yang luar biasa. Menyongsong Indonesia Mas. Menyongsong Indonesia Mas. Ya hari ini disiapkan loh. Betul. Tidak hanya kita diomong, tapi disiap. Apa persiapannya? SDM tingkatkan. Ya. Karena kompetitif di dunia ini tidak lepas dengan SDM. Kalau SDM ditingkatkan, akademiknya bagus. Perubahan itu karena dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada di kampus, ada di perpustakaan. Tanpa banyak ilmu pengetahuan dan tanpa banyak pengalaman, tidak ada perubahan. Dan kita tidak bisa mengikuti itu. Kita akan jadi korban dia. Nah, itu dia ya. Jadi ya ini yang harus kita lakukan. Sumber daya manusia itu sangat penting, apalagi pendidikan. Sudah dibuktikan juga dengan kepala daerahnya ya, Pak Wali sudah mendapatkan gelar doktor ya. Itu artinya ya kita harus benar-benar apa ya, mencari ilmu itu sebanyak mungkin. Pengalaman itu mahal, tidak bisa dibeli. Pengalaman harus dilakukan sendiri. Betul. Semakin banyak pengalaman, orang ini berarti teruji. Semakin banyak ilmu pengetahuannya, orang itu akan bisa membawa perubahan. Nah, itu dia. Dan perubahannya sudah dilakukan oleh Pak Wali. Sudah saya lakukan. Nah, ngomongin perubahan nih, Pak Wali. Ini kan Kota Madiun sudah sebegitu drastisnya bersolek ya. Sudah mulai gemerlap di malam hari, sudah mulai rame, sudah mulai banyak ikon-ikon UMKM terberdayakan, masyarakat juga sudah semakin merasakan kebermanfaatannya juga. Itu artinya di akhir masa jabatan ini 2023 akhir, bukan sebuah momen terakhir kan untuk Kota Madiun. Itu artinya apa kabar untuk 2024 ya. Pak Wali? 2024 kita masih Reno Timur. Itu dapat uang dari pusat 600 miliar ya. Pecelen, ini investor dari Korea sudah melirik terus ke sana. Busbo, kita sudah matur Pak Panglima ke sini itu oke. Terus tahanan militer, oke. Relokasi ya? Relokasi, bukan itu dibenahi. Revitalisasi, ya. sorry. Habis itu patung pendekar, 14 patung pendekar, jembatan. Habis itu lorong bawah tanah. Yang sekarang kita kerjasama dengan Gajah Mada. Saya baru dari Belanda, ini kita kerjasama dengan di sana. Artinya apa? PR memang terus alun-alun itu akan parkir bawah tanah, tidak boleh parkir sembarangan seperti itu. Itu semua parkir bawah, atas untuk taman dunia untuk makan dan sebagainya. Tapi semuanya ada di bawah. Ini PR cukup banyak. Makanya walaupun saya ini sudah mendapat gelar doktor dan ya ilmu kita ilmu kebijakan publik, administrasi publik, saya ingin kota ini menjadi matahari yang dibutuhkan orang banyak, bisa menyinari orang banyak. Maka saya pergi untuk kembali. Iya, ini Pak. Berarti sudah ada jawabannya ya. Itu artinya 2024 Insya Allah akan kembali lagi. Ya, akan kembali. Pergi untuk kembali. Ini berarti bukan perpisahan ya. 31 Desember bukan perpisahan. Jadi tenang saja untuk masyarakat Kota Madiun tidak akan kehilangan Pak Maidi. Apa yang dipersiapkan untuk 2024? Dikit aja. Yang kita siapkan, yang jelas, saya pada waktu ini purna, mungkin 10 bulan, saya akan keliling dunia. Mencari ilmu pengetahuan untuk menyambut generasi emas tahun 2045 yang disiapkan negara maju itu apa. Maka konsep itulah yang nanti kalau saya kembali, konsep itulah yang akan saya lakukan di Kota Madiun. Kita sudah menyambut perubahan-perubahan dunia yang akan datang. Mantap banget ya. Itu ya, pemirsa Jabas TV sudah dijawab semuanya
berbagai macam pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD di bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, kemudian pemberdayaan masyarakat, UMKM, kesehatan, pendidikan, semuanya sudah dijawab. Suka duka 4,5 tahun ya menjabat sebagai kepala daerah, Wali Kota Madiun, semuanya sudah terjawab. Dan saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus kita apresiasi bersama, bahwa kerja keras seorang kepala daerah, seorang Wali Kota Madiun harus kita hargai, harus kita apresiasi, dan harus kita nantikan juga kelanjutannya untuk di masa yang akan datang. Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD, terima kasih banyak sudah mampir untuk bisa ngasih kesempatan kita ngobrol eksklusif di Ngerawa Bening yang luar biasa indah ini. Dikit aja mungkin pesan untuk masyarakat Kota Madiun, dikit aja. Saya pesan pada masyarakat Madiun. Kota yang sudah baik ini adalah kota kita untuk membesarkan anak-anak, untuk mengikis rezeki, dan kota ini untuk kita berprestasi. Mari Kota Madiun kita jaga bersama. Amin. Mari kita jaga bersama Kota Madiun ya. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawas TV yang sudah menonton episode spesial kita ya. Episode bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD, berbicara banyak tentang pencapaian dan juga menjelang akhir masa jabatan untuk periode pertama. Kita nantikan gebrakan-gebrakan apa saja yang akan dilakukan oleh beliau, dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tor Andromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di program Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!